Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nibrosi Rubisalam NPM 19410089 akan menjelaskan sedikit materi tentang Angkatan Pujangga Lama untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra. Angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya-karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Karakteristik Angkatan Pujangga Lama. 1. Menyajikan tema-tema pertentangan adat, pertentangan paham antara kaum muda dan tua, kawin paksa, romansa, dan lain-lain. Yang kedua, kaya akan bahasa klise dan bahasa sehari-hari. 3. Kaya akan hikayat sastra lama. Yang keempat, puisinya berupa pantun dan syair. Dan yang terakhir 5, karyanya bersifat didaktis. Didaktis berkaitan dengan pengajaran dan pendidikan. Karya sastra yang muncul pada Angkatan Pujangga Lama memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah penggunaan peribahasa dan pepatah. Akibatnya, karya-karya sastra yang muncul pada era ini kaya akan nilai-nilai kehidupan. Angkatan tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu karya-karya yang muncul cenderung masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh Pujangga Lama. 1. Tokoh Hamzah Fansuri. Biasa dikenal dengan Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16 dan awal abad ke-17. Beliau berasal dari Barus yang sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Hamzah Fansuri lama berdiam di Aceh. Beliau terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Dalam sastra Melayu, beliau dikenal sebagai pencipta genre syair, hingga beliau disebut sebagai sang pemula puisi Indonesia. Berikut karya-karya Hamzah Al-Fansuri. 1. Syair Burung Unggas. 2. Syair Perahu. 3. Syair Si Burung Pipit. 4. Syair Si Burung Pungguk. Dan 5. Syair Sidang Fakir. Tokoh yang kedua yaitu Syamsuddin Pasai. Beliau dikenal dengan nama Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masehi. Beliau merupakan murid dari seorang ulama yang dikenal dengan nama Hamzah Al-Fansuri. Syamsuddin meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi dan dikebumikan di Malaka. Bustanul Salatin karya Syekh Nuruddin Al-Ranidi juga diperoleh keterangan bahwa Syamsuddin wafat pada hari ke-12 bulan Rajab tahun 1039 Hijriah atau 1630 Masehi. Karya-karya Syamsuddin Pasai sebagai berikut. 1. Jahwarah Al-Haqaiq. 2. Mir'at Al-Mu'minin. 3. Mir'at Al-Iman. 4. Syarah Rubai Hamzah Fansuri. 5. Nur Al-Daqaiq. 6. Thoriq Al-Sholikin. Dan yang ketujuh, Kitab Al-Haroqoh. Tokoh yang ketiga yaitu Nuruddin Al-Raniri. Beliau lahir di kota Ranir, Gujarat atau India, diperkirakan sekitar akhir abad ke-16 sampai abad ke-17. Dikenal sebagai syekh atau penasihat kerajaan. Pada tahun 1637, beliau datang menjadi penasihat kesultanan. Tahun 1644, beliau melakukan pemusnahan karya-karya beraliran Wahda al-Wujud karena dikhawatirkan nanti akan membuat umat akan tersesat. Nuruddin pada masa akhir hidupnya kembali ke India setelah kalah beradu pandangan dengan murid Hamzah Fansuri yang bernama Syekh Kuala. Karya-karya Nuruddin Al-Raniri adalah Bustanul Al-Salatin, Siratul Mustaqim, dan Fawaid Al-Bahiyah. Tokoh yang keempat yaitu Abdullah bin Abdul Kabir Munshi. Beliau lahir di Malaka tahun 1796 dan meninggal di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1854. Beliau merupakan peranakan Arab dan Tamil, tetapi dibesarkan di tengah budaya Melayu di Malaka. Beliau bekerja sebagai guru bahasa atau biasa disebut dengan munshi. Beliau juga pernah bekerja untuk Thomas Stamford Raffles sebagai guru tulis. Menerjemahkan Injil serta teks agama Kristen lainnya untuk London Missionary Society di Malaka dan menjadi pencetak untuk American Board of Missionaries di Singapura.
Abdullah meninggal di Jeddah pada saat hendak menjalankan ibadah haji. Karya-karya Abdullah bin Abdul Kabir Munshi sebagai berikut. 1. Hikayat Abdullah dalam bentuk autobiografi. 2. Kisah pelayaran Abdullah dari Singapura sampai ke Kelantan. 3. Kisah pelayaran Abdullah dari Singapura sampai ke Mekah. 4. Syair Kampung Gelam Terbakar. 5. Cerita kapal asap. 6. Cerita Haji Sabar Aji. Dan yang terakhir 7. Hikayat Abdullah. Sekian sedikit penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.